Dan di sini gua mau bahas problem currency ya guys ya. Problem uang digital kita ya. Oke, langsung aja ke videonya. Sebelumnya kita bahas yang tentang terdesentralisasi ya guys ya. Yaitu desentralisasi, tidak ada satu pusat kontrol yang tunggal. Berarti sistem atau jaringan tidak dikendalikan oleh satu otoritas, melainkan informasi atau keputusan dibagi antara banyak komputer. Dan sekarang ini lawan kata kita ya guys ya, yaitu sentralisasi. Apa itu sentralisasi? Sentralisasi adalah konsep di mana keputusan dan kontrol terpusat di satu lokasi atau otoritas atau pihak yang memiliki wewenang tertinggi. Kenapa uang digital dibikin? Jadi langsung aja contohnya ya. Misalnya gua punya uang 100.000 nih. Terus lu mau ngutang ke gua 100.000. Gua kasih ke lu 100.000-nya dengan uang cash langsung ya guys ya. Uang cash langsung gua kasih 100.000 ke lu. Lalu besoknya lu kembaliin ke gua 100.000 juga. Udah beres gitu ya, udah clear. Jadi itu namanya peer to peer. Oke, catat, antara lu dan gua aja. Di situ gak ada bank di tengahnya, karena kita bisa ketemu ya guys ya. Berbeda lagi kalau gua di Aceh, lu di Surabaya. Gimana tuh transaksinya? Gak bisa kan? Nah, uang digital hadir untuk masalah itu. Kalau zaman sekarang kalian tinggal mikir, kan ada bank ya, kan bisa transfer di bank. Tapi transfer di bank itu nggak pure peer to peer ya. Dengan kita transfer di bank, kita percaya sama bank, uang kita disimpan sama bank, dan di situ ada sentralisasinya. Jadi problemnya pihak ketiga bank tadi yang harus kita percaya. Kita percaya bank itu transfer ke lu, mungkin sekarang iya transfer semuanya, kalau enggak gimana? Dan bank itu sama dengan bank sentral, basisnya cuma satu, yaitu kepercayaan. Disitulah keunggulan cryptocurrency ini, dimana transaksinya itu peer to peer, sama kayak tadi yang 100.000, tapi bedanya nggak perlu bank di tengahnya. Bitcoin ini adalah sebuah program software yang bisa transfer value-nya cross border, antar benua, kapanpun, dimanapun, siapapun, berapapun. Dan kalau kalian tahu m-banking, kalian pasti tahu limit transfer m-banking kalian 100 juta. Kalau kalian ingin transfer 2 miliar, gimana caranya? Dengan cryptocurrency 2 miliar cuman pencet tombol aja ya guys ya. Nah, itu pun antar Indonesia yang tadi, yang Aceh dan Surabaya tadi, BCA sama BCA. Kalau BCA sama BNI ya ada admin fee-nya. Tapi kalau kalian misalkan di luar negeri, Taiwan misalnya, gimana caranya Indonesia Taiwan? Apakah bisa pakai BCA? Jadi kalau sistem perbankan antar negara udah beda, ini udah repot transfernya. Tapi dengan kripto nggak perlu pusing. Mau di Afrika, Swedia, Swiss, itu bisa transfer dengan 1 detik. Dengan tap layar sampai uangnya. Jadi bank kan udah punya sistem uang digital ya, m-banking. Terus yang jadi problemnya apa sama perbankan? Problemnya cuma satu, yaitu sentralisasi. Sentralisasi itu cuma ada satu tempat yang tadi gua jelasin, dimana mereka store semua ke servernya, atau mungkin ke beberapa tempat ya. Tapi kalian pernah lihat gak kalau satu bank kena hack? Kalian nggak bisa akses mobile bankingnya, dan uangnya itu nggak tahu di mana. Bisa jadi uangnya itu dihack dan digitnya itu diambil keluar, lalu mereka tambal balik. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika suatu bank dihack. Terus kalian bilang nggak mungkin bank dihack, udah banyak terjadi ya. Kalian lihat aja kasus terakhir ini, itu kalian nggak bisa buka aplikasinya, mau transfer nggak bisa, karena kalian percaya pada sistem sentralisasi. Nah,
network Bitcoin ini diciptakan oleh individu yang namanya kita nggak pernah tahu ya. Nama samarannya adalah Satoshi Nakamoto. Identitasnya pun nggak bisa ditemuin. Dia mengeluarkan suatu paper yang namanya Bitcoin Well Paper. Dia mengeluarkan suatu paper yang namanya Bitcoin White Paper tahun 2008 untuk menjelaskan secara detail gimana kerjanya Bitcoin. Ntar kalau bisa linknya aku kasih ya di deskripsi, atau kalian bisa cek sendiri di Google white paper Bitcoin. Kalian bisa baca itu ya guys ya, baca secara mendalam, analisa secara mendalam ini Bitcoin gimana cara kerjanya. Tahu kalian mau gua buatin videonya, ntar gua buatin ya. Itu kurang lebihnya segitu dulu. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like ya.